Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala habibihi almustafa Muhammad ibn Abdullah. Arsalahu Allahu bashiran wa nadhira. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, as-sa'imin was sa'imat. Kita bersyukur pada Allah yang telah menyampaikan usia kita pada hari yang ke-15 Ramadan ini. Berarti sudah separuh kita melewati bulan yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadah kita. Allah selalu lindungi kita dari berbagai macam penyakit yang sedang mewabah dan berbagai macam fitnah akhir zaman yang sedang tersebar saat ini. Kita berdoa juga kepada Allah, semoga Allah berikan kesempatan kepada kita dan kekuatan untuk menyelesaikan sisa ibadah Ramadan yang separuh ini insya-Allah, dan speednya semakin hari semakin meningkat karena Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, di antara semakin akhir semakin tinggi nilainya. Kaum muslimin rahimakumullah, episode yang ke-15 hari ini atau sore ini program spesial kita dalam menyelami keagungan Al-Quran melalui nama-nama Al-Quran yang Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim. Kita akan membahas nur atau disebut dengan cahaya. Allah menggambarkan atau mengkiaskan Al-Quran itu sebagai cahaya. Sebenarnya ketika Allah menamakan Al-Quran sebagai cahaya, kita sudah bisa menangkap pesan Allah Subhanahu wa taala ini. Artinya, cahaya adalah sesuatu yang menyebabkan kita bisa melihat apa-apa yang ada di sekitar kita dengan jelas, sehingga kita bisa membedakannya. Contohnya sekarang kita ada cahaya lampu atau cahaya matahari. Ya, kita bisa melihat sekarang ini meja, ya, ini handphone, ini kamera, dan sebagainya. Coba kalau cahaya itu tidak ada, kita akan berada dalam sebuah kegelapan, dalam suasana kegelapan, situasi gelap. Kita tidak akan bisa melihat sesuatu dan tidak bisa membedakan. Nah, intinya cahaya ini membuat mata kita bisa melihat sesuatu dengan jelas, sehingga bisa membedakannya. Itu kalau penglihatan mata kepala. Tapi Al-Quranul Karim bukan hanya berfungsi untuk membantu kita untuk melihat sesuatu yang baik dan atau yang buruk dalam kehidupan ini, tapi lebih dari itu membantu mata hati kita agar tercerahkan, sehingga kita punya keyakinan-keyakinan, kita punya keinginan-keinginan yang benar, yang sesuai dengan yang Allah harapkan atau yang Allah inginkan dari kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa selamat dan tidak terjebak kepada keyakinan dan keinginan atau obsesi-obsesi yang akan menyerumuskan diri kita. Karena hidup ini tidak akan terlepas dari sistem Allah yang namanya baik dan buruk. Kalau baik menurut Allah, Allah akan berikan balasan dengan jalan yang baik pula. Kalau buruk, Allah akan balas dengan keburukan pula. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah. Kata nur dalam bahasa Arab itu disebut isim. Ya, dia isim. Kemudian dia mufrad, singular. Jamaknya adalah anwar atau niwaratun. Tapi yang lazim dipakai adalah anwar. Oleh karena itu dalam bahasa Arab, an-nur, kata nur disebut dengan dau'un wa sutu', cahaya atau yang menerangkan. Disebut juga dengan diddul zulmati, lawan dari kata az-zulmah, yaitu kegelapan. Apa arti an-nur dalam bahasa Arab? Ma yubayyinul asya' wa yuril absara haqiqataha, yaitu sesuatu yang bisa menjelaskan sesuatu. Ya. Jadi dengan adanya cahaya itu kita bisa jelas bagi kita sesuatu,
dan dia memperlihatkan kepada penglihatan kita hakikatnya. Seperti yang tadi saya katakan, ini meja, ini handphone, ini kamera, ini kacamata, dan sebagainya. Sekarang kita masuk kepada kata nur dalam Al-Quranul Karim. Baik dalam bentuk nur nakira maupun dalam bentuk an-nur yang ada al-ma'rifahnya, al-ta'rifnya. Pertama kali kita akan lihat dalam surat Fatir ayat 19 sampai 22. Di sini kata an-nur Allah jadikan sebagai perbandingan. Perbandingan dengan al-dhulumat. Jadi cahaya Allah bandingkan dengan kegelapan. Sebab kalau tidak ada bandingan, tidak ada lawan kata atau tidak ada lawan, kita tidak akan faham hakikat sesuatu. Katakanlah, kenapa kita tahu ini kecil? Karena ada yang besar. Kenapa kita tahu ini rendah? Karena ada yang tinggi. Kenapa kita tahu ini hitam? Karena ada yang putih. Dan begitulah seterusnya. Termasuk juga kenapa kita tahu ini cahaya? Karena ada kegelapan. Dalam sebuah analogi, Allah menjelaskan kepada manusia bahwa antara yang baik menurut Allah dan yang buruk itu tidaklah sama. Antara yang iman menurut Allah dengan tidak iman itu tidaklah sama. Bahkan antara dunia dan akhirat tidaklah sama. Antara bumi dan langit tidaklah sama. Agar manusia tidak terjebak dalam ketidakpastian, makanya Allah berikan perbandingan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yastawil a'ma wal basir. Tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Walal dhulumat walan nur. Nah, di sini katanya. Dan tidak pula lah kegelapan itu tidak sama dengan cahaya. Walal dhillu walal harur. Tidak pula lah tempat yang ada naungannya dengan tempat yang tidak ada naungan, yaitu panas. Tidak sama. Kemudian yang lebih dahsyat lagi, wa ma yasawil ahya'u walal amwat. Tidaklah sama orang-orang yang hidup dengan orang-orang yang mati. Innallaha yusmi'u man yasha. Allah mampu memperdengarkan orang-orang yang dia kehendaki. Artinya dia bisa membuat orang itu mendengar. Kemudian sedangkan engkau hai Muhammad, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau tidak mungkin bisa membuat orang yang sudah dalam kubur itu bisa mendengar. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari perumpamaan atau analogi yang Allah bangun ini, yang Allah ciptakan ini, yang Allah berikan kita pencerahan ini, sangat jelaslah bagi kita bahwa kata an-nur lawan dari al-dhulumat atau al-dhulmah. Al-dhulumat jamaknya. Kita akan bertanya, kaum muslimin rahimakumullah, cahaya apakah gerangan yang Al-Quran berikan kepada umat manusia ini? Kalau benar Al-Quran itu memberikan cahaya, cahaya apa? Kita akan jelaskan beberapa contohnya. Pertama, cahaya Al-Quran itu yang memberikan cahaya kepada perkara-perkara penting sehingga jelas bagi manusia antara al-ma'ruf dengan mungkar. Yang baik dengan yang mungkar. Mungkar itu yang tertolak, yang tidak benar. Ma'ruf yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa bainal halali wal haram. Antara halal dan haram. Kemudian wa bainat thayyibati wal khaba'ith. Antara yang baik-baik dan yang buruk-buruk. Di mana kita tahu? Kita tahu melalui surat Al-A'raf ayat 157 Allah berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladhi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Di sini kan jelas Allah mengatakan bahwa orang-orang yang mengikuti ar-rasul, itu Rasulullah SAW, an-nabi, Nabi Muhammad SAW, al-ummi. Jadi Rasulullah SAW itu digelar ar-rasul, an-nabi, al-ummi. Dan rasul, nabi dan ummi ini mereka temukan namanya termaktub di dalam kitab Taurat yang mereka miliki dan di dalam kitab Injil yang mereka miliki. Di dalam Taurat dan Injil itu disebutkan bahwa salah satu sifat Rasulullah SAW adalah ya'muruhum bil ma'ruf, menyuruh mereka berbuat ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar,
melarang dari perbuatan mungkar, wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan bagi mereka yang baik-baik menurut Allah, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk menurut Allah, wa yada'um anhum israhum, dan bahkan meletakkan beban-beban mereka. Nah ini coba lihat. Dan belenggu-belenggu yang selama ini mengikat mereka. Artinya apa? Pemahaman-pemahaman yang selama ini jadi beban mereka, Allah dikatakan punya anak, Allah bersekutu, dan belenggu-belenggu yang mengikat mereka selama ini, artinya sistem-sistem yang batil, yang tidak benar, yang dikarang-karang oleh para ulama mereka, di kalangan Yahudi dan Nasrani, itu jadi beban, jadi belenggu yang mengikat mereka. Dengan kedatangan Nabi SAW, semua beban itu dihapuskan, diganti dengan yang benar, dan belenggu-belenggu yang mengikat leher mereka juga akan terlepas dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Allah katakan, maka orang-orang beriman dengan Rasulullah SAW dan menghormati, memuliakan Rasulullah SAW dan menolong Muhammad SAW dan mengikuti An-Nur. Coba kita lihat. Dan mengikuti An-Nur, yaitu Al-Quran, yang mencahayakan kepada mereka sehingga jelas bagi mereka mana yang halal haram, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Ya, yang diturunkan cahaya An-Nur yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Nah, apabila mereka, baik Yahudi, Nasrani, maupun umat yang lain, bisa mengikuti cahaya yang dibawa oleh Nabi SAW dalam Al-Quran ini tentang halal haram, tentang ma'ruf dan mungkar, tentang baik dan buruk, dan seterusnya, ulaika humul muflihun. Mereka dijamin menang oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, as-saimin wa as-saimat. Makna lain ya, dari An-Nur, Al-Quran yang bernama An-Nur, Allah jelaskan juga, yaitu yang menerangi jalan keimanan dan seluk-beluk keimanan, syariat Allah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa temukan dalam ayat 257 surah Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah lah penolong, penyelamat orang-orang yang beriman. Nah, Allah ini mengeluarkan orang beriman itu dari zulumat, dari kegelapan, lawan dari an-nur, kepada cahaya. Kegelapan di sini tentulah kekufuran, kemusyrikan, sistem jahiliyah dan sebagainya, kepada cahaya. Cahaya apa? Para ulama menjelaskan di sini cahaya iman. Karena ada kata kufur setelahnya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Kebalikannya adalah orang-orang kafir itu, kata Allah, mereka, penolong mereka adalah taghut. Apa arti taghut? Ma yu'badu min dunillah. Apa saja yang disembah selain Allah, yang ditaati selain Allah. Apakah itu patung, patung manusia dan sebagainya. Nah, tugas mereka, kerja mereka kebalikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, sedangkan mereka ini kebalik, mengeluarkan manusia dari cahaya kepada kegelapan. Nah, nasibnya juga akan berbeda dengan yang pertama. Nasibnya adalah orang-orang yang sukses, masuk surga, sedangkan nasib orang-orang yang disesatkan oleh taghut ini, oleh orang-orang kafir ini, ya, tentu berlawanan dengan nasib orang beriman, yaitu ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Kaum muslimin rahmatullah, sudah jelas dan pasti melalui ayat ini bahwa untuk mendapatkan konsepsi dan pemahaman keimanan yang benar dan syariat Allah yang benar dan hidayah Allah yang benar, tidak lain adalah melalui Al-Quranul Karim. Dan tentunya didukung oleh sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga temukan bahwa An-Nur dalam Al-Quran itu juga berarti sebab, bisa menjadi sebab dapat hidayah dan meniti jalan keselamatan, keluar dari kegelapan kepada cahaya, menuju as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Allah menjelaskan dalam surah Al-Maidah 15-16, Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, Yahudi Nasrani, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian rasul kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya apa? Yubayinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Menjelaskan kepada kalian hal-hal yang banyak sekali
yang kalian sembunyikan dari kitab Taurat dan Injil itu. Jadi Masya Allah ya, salah satu fungsi Rasulullah dan Al-Quran adalah membongkar kebohongan dan penyelewengan yang terjadi di zaman dahulu, yaitu di zaman ahli kitab, sejak zaman Nabi Musa alaihissalam sampai setelah Isa alaihissalam, sampai menjelang Nabi SAW, bahkan penyelewengan itu masih ada sampai hari ini. Dan itu yang mereka muat dalam kitab mereka. Mereka kira itu dari Allah, padahal bukan dari Allah. Dan menariknya, di sini Allah katakan, wa ya'fu an katsir. Nabi Muhammad tidak membahas semuanya. Banyak yang Rasulullah SAW tidak sampaikan. Kemudian tidak sampai di situ, Allah jelaskan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah nurun, cahaya, yaitu Al-Quran, wa kitabun mubin, dan kitab yang menjelaskan hal-hal yang selama ini tersembunyi bagi kalian. Lalu bagaimana konteksnya dengan tadi? Ya, dengan nur menjadi sebab hidayah. Lalu teruskan ayat berikutnya, yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu, dengan nur Al-Quran itulah kalian mendapatkan hidayah dari Allah, yaitu orang yang mengikuti keridhaan Allah, yaitu jalan keselamatan, al-Islam, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan jahiliyah, kegelapan kekufuran dan kemusyrikan, ila nur, kembali lagi kepada cahaya, biidnih, dengan izin Allah, wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan dengan itu juga Allah menunjuki kalian ke jalan yang lurus. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian an-nur dalam Al-Quran yang bermakna Al-Quran itu juga menjelaskan bahwa an-nur yang dimaksud adalah menerangi jalan menuju surga, menerangi jalan menuju iman kepada Allah dan amal saleh. Jadi sehingga tidak ada gray area di sini, tidak ada yang abu-abu di sini, tidak ada, clear. Dengan cahaya Al-Quran kita akan melihat dengan mata, kepala mata hati kita, apa jalan yang bisa menyampaikan ke surga, apa jalan yang bisa menyampaikan kita iman kepada Allah, dan apa jalan yang dinamakan amal soleh. Allah menjelaskan dalam surah At-Talaq ayat 11, Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat. Rasul, seorang Rasul Muhammad SAW membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah yang sangat menjelaskan, itu Al-Quran. Liyukhrijal ladzina amanu wa amilus salihat, agar ya Rasul itu dengan ayat-ayat Allah itu mampu mengeluarkan kalian, orang-orang beriman dan beramal saleh. Lihat, tadi mengeluarkan manusia, sekarang mengeluarkan orang-orang beriman dan beramal saleh dari kegelapan kepada an-nur, kepada cahaya. Wa may yu'min billah, siapa beriman kepada Allah, wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, akan Allah masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya berbagai macam sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Qad ahsanallahu lahu rizqa, Allah telah berikan kepada mereka rezeki yang sangat indah. Dari ayat ini jelas sekali bahwa jalan ke surga itu tidak bisa dijelaskan oleh selain Al-Quran, oleh cahaya Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jalan menuju iman itu, karena bisa aja manusia mengatakan saya beriman, tapi iman yang mana? Iman yang sesuai konsep Quran atau tidak? Kalau sesuai, berarti itulah iman yang benar. Kalau tidak, juga demikian. Demikian pula halnya dengan amal soleh yang banyak diperdebatkan di kalangan masyarakat. Seorang ini berbuat amal soleh, ini berbuat tidak. Tidak semua amal itu dianggap soleh. Tidak semua amal baik itu dianggap soleh. Ya, karena amal baik, amal soleh itu ada syaratnya. Apa? Yaitu syarat yang dicerahkan oleh Al-Quran, ditunjukkan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh Al-Quran melalui nurul Quran. Bagaimana caranya amal soleh menurut Al-Quran? Jelas-jelas. Pertama, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ada niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian dijelaskan Al-Quran, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Yang kedua, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru dikatakan amal soleh. Dan yang tentu syarat utama, yang paling utama adalah dilakukan oleh orang beriman. Ya. Kalau orang beriman melakukan satu amal soleh, amal kebaikan, pasti disebut nama soleh. Jika dia ikhlas, jika sesuai dengan hadis Rasul atau petunjuk Rasulullah SAW, petunjuk Al-Quran. Tapi jika dia tidak beriman kepada Allah atau imannya syirik,
iman dengan syirik. Dia iman juga, tapi menjadikan hal-hal lain, manusia-manusia lain, benda-benda lain sebagai Tuhan selain Allah. Sebanyak apapun amal kebaikannya, dia tidak dimasukkan Allah ke dalam kategori amal soleh. Kaum muslimin rahimakumullah, begitu juga nur itu dengan makna Al-Quran dan Islam. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-An'am ayat 122, "Awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, kaman mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha, kadzalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun." Apakah orang-orang yang mati itu sama dengan orang-orang yang kami hidupkan dan kami jadikan baginya nur, nih cahaya, itu Al-Quran dan Islam, yang dia bisa bawa berjalan di tengah-tengah manusia. Jadi nggak sama. Jadi orang yang tidak dapat nur Al-Quran dianggap Allah mati. Na'udzubillah. Ya, makanya kaum muslimin rahimakumullah, ini bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Segera kita kembali pada Al-Quran. Agar kita nggak dianggap mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agar tidak dianggap bangkai Allah Taala. Maka dikatakan di sini nur bermakna Al-Quran dan Islam. Ya. Kemudian Allah katakan, "Kaman mathaluhu fi dhulumat." Apakah sama dengan orang mati dan tadi orang-orang yang berada, dan orang yang mati tadi kemudian berada di dalam kegelapan yang tidak bisa dia keluar darinya. Demikianlah Allah katakan, Allah hiaskan kepada orang kafir itu apa yang mereka kerja. Artinya apa? Orang-orang kafir itu melihat kekufuran mereka itu sebuah kebaikan, sebuah kebajikan. Padahal bukan. Kebajikan itu harus berdasarkan pandangan Al-Quran dan pandangan Islam. Ini dikatakan, ya, kenapa dikatakan Al-Quran dan Islam? Karena dengan Al-Quran dan Islam itulah kita bisa melihat fakta-fakta yang ada di atas muka bumi ini. Apakah nilainya nilai kufur atau nilainya nilai iman? Kemudian ada juga nur yang diidhafatkan kepada Allah, nur Allah atau nurihi. Ini juga dijelaskan surah At-Taubah ayat 32 dan As-Saff ayat 89. Allah berfirman, "Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allah illa yutimma nurahu walau karihal kafirun." Mereka orang kafir, siapapun mereka, ingin sekali untuk memadamkan cahaya Allah. Nah, nur Allah, cahaya Allah. Ini menurut para ulama artinya di sini ad-dalail wal burhan, wal barahin. Fakta-fakta dan dalil-dalil, argumentasi Allah Ta'ala yang ingin mereka padamkan. Melalui apa? Melalui hoax, melalui berita, melalui public opini yang mereka ciptakan, melalui tuduhan-tuduhan, melalui persekusi-persekusi yang mereka lakukan. Tapi ingat, wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Allah tidak mau kecuali dia sempurnakan cahayanya. Kendati pun orang kafir tidak suka. Dan di ayat surah Sab 8 dan 9 Allah tutup akhirnya walau karihal musyrikun. Kendati pun orang musyrik tidak suka. Dijelaskan oleh ulama tafsir di sini bahwa yang disebut dengan nur Allah dan nurihi di sini adalah al-mu'jizatul qahirah. Mukjizat Allah yang mendominasi, yang menguasai manusia, yang muncul baik di tangan mereka, di tangan orang yang Allah tunjuk, yaitu para nabi seperti Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, maupun melalui lisan Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran Al-Azim. Maka dikatakanlah Al-Quran ini adalah mukjizat Allah yang terakhir untuk umat manusia. Karena sampai hari ini, sebagaimana sudah bahas beberapa waktu yang lalu, dalam episode yang lalu, sampai hari ini Quran masih menantang. Mana orang yang menuduh Quran lemah, Quran tidak benar, Quran sihir, Quran syair, Quran cerita dongeng, Quran itu imlak atau didapat dari kata-kata kitab, dari orang-orang yang punya kitab sebelumnya. Coba mana buktikan? Sampai hari ini tidak bisa. Makanya mukjizat Al-Quran ini kekuatannya untuk seluruh dunia. Tidak terbatas pada tempat dan waktu tertentu. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, sebagai akibat dari mukjizatnya Al-Quran, begitu jugalah syariat Allah menjadi sebuah syariat yang mukjizat, yang tidak pernah bisa dilawan,
atau dikalahkan oleh syariat-syariat lain, aturan-aturan lain. Ya. Sebagaimana syariat Allah ini juga khalian an jami'il uyub. Terlepas dari cacat. Cobalah cari satu saja ajaran Islam yang bersumberkan Al-Quran dan sunnah Rasul SAW yang benar, yang ditemukan cacatnya. Sampai hari ini tidak ada. Ada orang ngomong Quran begini, ya umpamanya Quran dibilang kitab porno lah, Quran dibilang tidak bisa menjawab tantangan zaman. Itu hanya orang-orang yang ngigo, orang yang tidak bisa membuktikan, atau orang-orang yang salah argumentasi. Seperti yang mengatakan selalu banyak ketidakadilan terhadap wanita dalam Al-Quran. Seperti hukum waris, bagaimana sudah kita jelaskan. Ya, masalah hijab, masalah potong tangan, masalah qisas, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah kebersihan. Cobalah cari, wahai orang-orang yang belum yakin pada Al-Quran, wabil khusus dari kalangan kaum mukminin, kaum muslimin yang sudah mengklaim diri muslim. Jangan terbawa dan tertipu oleh ucapan-ucapan orang-orang kafir, orang-orang orientalis, sekuler, orang-orang liberal, bahwa Islam itu penuh dengan kecacatan. Sehingga menempatkan Islam penuh dengan ketertuduhan. Terjadi bom di mana-mana, itulah Islam. Terjadi serangan di mana-mana, itulah ajaran Islam. Tapi tidak pernah dikatakan Cina membunuh umat Islam di Xinjiang atau Turkistan Timur itu. Mungkin berjuta-juta atau beratus-ratus ribu, menyiksa berjuta-juta. Tidak pernah dikatakan itu adalah teroris. Ya. Bahwa komunis itu teroris. Ya. Dalam revolusi Bolshevik dijelaskan komunis telah membunuh 60 juta umat Islam di belahan Rusia sana. Nggak pernah dikatakan komunis teroris. Begitu juga Amerika sudah berapa juta membunuh umat Islam di Irak. Ya. Di Afghanistan, di Yaman, tidak pernah dikatakan Kristen itu teroris. Pada Presiden Amerika semuanya Kristen. Pernahkah dikatakan ya, Prancis, Inggris yang telah, Portugal, Belanda yang telah masuk dan menjajah dunia Islam berabad-abad sampai hari ini masih mendominasi ekonomi dan politik umat Islam di negeri-negeri Islam, pernahkah dikatakan Kristen itu teroris? Nggak pernah dikatakan Kristen teroris. Pernah dikatakan Yahudi itu teroris? Nggak pernah. Padahal WTC kejadian 2001 itu rekayasa mereka. Sudah ada faktanya. Dan membunuh kaum muslimin sejak tahun 40-an sampai hari ini. Yang dibantu oleh Inggris, Prancis, Amerika, Jerman, dan sebagainya. Oleh Rusia. Pernahkah dikatakan Yahudi teroris? Nggak pernah dikatakan teroris. Nah lalu dengan mudah menempelkan kepada umat Islam teroris, kepada Islam teroris. Mari kita belajar umat Islam. Dekatkan diri pada Al-Quran. Ini bulan Ramadan. Kita baca Al-Quran, dapatkan pencerahan Al-Quran. Kita akan bisa menjawab, akan clear di mata kita siapa yang teroris yang sebenarnya. Agama apa yang menganjurkan teroris dan agama apa yang tidak menganjurkan teroris. Dan siapa sebenarnya yang teroris itu. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kita jangan jauh dari Al-Quran. Dekatkan diri kepada Al-Quran. Jangan sampai kita kalah dari orang-orang yang belum muslim atau awalnya tidak muslim, tapi mereka bersungguh-sungguh belajar Islam sampai mereka terkagum-kagum kepada Al-Quranul Karim. Pada sore hari ini kita akan petik ucapan Thomas Carlyle. Ya. Beliau ini adalah seorang penulis satir dari Skotlandia. Penulis esai, sejarawan, dan guru pada era Victoria. Ia menyebut ekonomi sebagai ilmu yang suram. Jadi ekonomi sudah diramalkan sejak dahulu. teori ekonomi barat ini. Menulis artikel untuk Edinburgh Encyclopedia dan menjadi komentator sosial yang kontroversial. Beliau lahir 1795 ya, di Inggris dan meninggal 5 Februari 1881 di London. Apa kata beliau? Sekali-kali Anda baca Al-Quran dengan teliti. Nah, ini luar biasa ya. Cobalah sesekali orang yang anti Al-Quran itu, anti Islam itu, bacalah Al-Quran dengan teliti. Sesekali aja. Anda akan menyadari sifat-sifat uniknya. Ya. Keindahan Al-Quran sangat berbeda dengan karya sastra lainnya. Ia sangat unik. Salah satu sifat khas dari Al-Quran yaitu tidak pernah diduplikasikan atau dipalsukan. Nah, ini jelas kan?
Beda dengan kitab-kitab yang lain. Menurut beliau beliau katakan, menurut pendapat dan kesimpulan saya, Al-Quran penuh dengan kebenaran dan ketulusan dari awal sampai akhir. Nabi Muhammad SAW mengajak manusia ke dalam kebenaran. Bagaimana caranya? Seperti tadi, yaitu melalui cahaya Al-Quran. Dan Rasulullah mendapatkan cahaya itu. Dengan itu dia bisa menilai mana hak, mana batil, mana yang baik, mana yang buruk, dan seterusnya. Dan umat yang berpegang teguh pada Al-Quran juga akan mendapatkan cahaya Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah benar-benar jadikan Al-Quran ini cahaya hidup kita di dunia sampai ke akhirat kelak. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ants, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.